Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan. Salam. Saya pun percaya pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita percaya bahwa pada pagi hari ini kita telah diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Waktu yang indah, waktu yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan siapkan untuk hidup kita, hati kita, untuk kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Karena waktu ini adalah waktu yang Tuhan beri, waktu yang baik bagi kita untuk menyembah nama-Nya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Biarlah di dalam kekudusan kita senantiasa menyembah, meninggikan nama Yesus. Karena Dialah yang patut dan kita layak untuk kita sembah dan kita puji di dalam setiap hati kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan.
Bapak Ibu dan Saudaraku. Siap memuji Tuhan. Ada sukacita saat pagi hari ini. Amin. Saya yakin percaya sukacita senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Melalui kelahirannya membawa damai, melalui kelahirannya membawa sukacita. Biarlah sukacita dan kelahirannya senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Dia lahir untuk kami, dia mati bagi kami. Biarlah kelahiran Yesus membawakan sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Dia menebus bagi dosa-dosa kami, melalui kelahirannya membawa sukacita bagi kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami. Raja di atas segala raja, yaitu firman Allah.
kita dilahirkan oleh Tuhan, karena kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Masih kami berdiri. Bila firman Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kelahiran dalam setiap kehidupan, memperbaharui hidup kita. Firman-Mu berkata, Kau selalu besertaku. Kita yakin percaya bahwa firman Tuhan, firman yang hidup, senantiasa beserta di dalam langkah-langkah hidup kita. Ini Tuhan hati kami rindu Tuhan setiap hati kami, boleh ditaburi oleh firman-Mu, boleh bertumbuh di dalam setiap hati kami Tuhan, untuk kami dapat berbuah, menjadi buah-buah yang segar, boleh menjadi berkat di mana kami berada. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Katakan firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap kami meyakini akan janji-janji-Mu Tuhan. Kami dipercayai akan penopang-Mu dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan pelindung,
kepada hamba Tuhan yang melayani. Dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, sayangku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Dengan sayapmu Terima kasih Tuhan. ku akan terbang tinggi di tengah Pada hidupku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan. Haleluya. Amin. Dan duduk Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah pagi hari ini. Doa saya kiranya Tuhan menyertai kita, memberkati kita, sukacita dari Tuhan terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Tinggal 25 hari lagi kita meninggalkan tahun 2020, kemudian kita masuk tahun 2021. Saya kira Bapak Ibu mempersiapkan diri dan kita berharap tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020. Amin. Ini doa kita. Ya, kita akan membaca Alkitab kita, saudara, Injil Matius pasal 10, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Ini kelanjutan khotbah-khotbah yang lalu. Nanti kita akan fokus pada ayat yang ke-11. Tema hari ini adalah penginjilan dengan cara hidup yang layak. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15 demikian. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seseorang bekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Ayat 11, Saudara, kita baca. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin sudah kita bicarakan ayat-ayat sebelumnya. Nah, ayat 11 sampai ayat yang ke-15 ini sebenarnya berbicara pemberitaan Injil itu tidak meninggalkan etika, gitu ya. Etika itu adalah sopan santun yang berlaku di daerah itu. Walaupun setiap etika itu kan berbeda-beda, gitu ya. Kami itu kemarin menentukan mahasiswa yang punya etika di asrama itu akan kesulitan. Karena apa? Karena mahasiswa ini punya latar belakang yang berbeda-beda. Kalau yang dari Ambon itu, selamat pagi Om, halo Om, gitu ya. Tapi ada juga yang mahasiswa dari daerah lain, selamat pagi Om, gitu ya. Jadi kan beda ya, karena latar belakang. Nah, Bapak Saudara, maka kalau kita ini memberitakan Injil, memang harus kita lihat etikanya, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya memberi petunjuk. Jadi petunjuk itu adalah manual atau gitu ya, supaya mereka tidak mengalami celaka di lapangan penginjilan ketika mereka memasuki tempat yang baru atau tempat yang asing. Maka dikatakan apa? Ketika masuk kota, masuk desa gitu ya. Karena ini penginjilan semua orang kota, orang desa harus diinjili. Nah, kemudian Yesus memberikan apa? Petunjuk arahan. Arahannya apa? Carilah orang yang layak gitu ya. Carilah orang yang layak. Mereka pergi memberitakan Injil dengan tidak mengetahui tempat yang dituju. Murid-muridnya enggak tahu. Gitu, mau ke mana gitu ya. Sama dengan Abraham suruh pergi ke tanah Kanaan, Abraham tidak tahu tempat itu. Nah, demikian juga murid-muridnya itu tidak tahu tempatnya. Karena mereka tidak diundang. Mereka tidak diundang, mereka pergi gitu ya. Kemudian tidak diharapkan kedatangannya. Ya, tidak mengharapkan tempat itu, tidak mengharapkan kedatangan murid-muridnya. Tidak mengenal siapa-siapa di daerah itu, di tempat itu, karena asing. Dan tidak dikenal siapa-siapa, juga enggak dikenal orang. Mereka sangat asing di tempat itu. Jadi kalau kita ini di tempat asing, kita enggak tahu, enggak kenal gitu ya. Mungkin kita bingung gitu ya. Ya, mungkin kita mau kemana gitu ya. Ya, penginapan enggak ada, tidak ada orang yang kita kenal, kita tidak diundang. Ya, mungkin bingung loh saudara. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saudara, dalam ayat 11. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, ya, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Nah, saya akan menjelaskan seorang yang layak. Seorang yang layak itu siapa? Orang yang layak ini bagaimana hidupnya? Gitu ya. Saya akan berpusat pada hal itu. Nah, Yesus beri perintah kepada murid-muridnya bagaimana harus berlaku di tempat asing. Di satu kota atau desa yang asing, apabila kamu masuk ke sebuah kota, carilah di situ orang yang layak. Jadi apa yang dimaksud dengan orang yang layak, saudara? Nah, orang yang layak adalah orang yang bukan baik, saudara. Bukan orang kaya, bukan orang pintar. Orang yang layak itu adalah orang yang memiliki kesempatan atau cenderung untuk menerima Injil. Mungkin itu orang yang jahat, gitu ya. Atau mungkin adalah orang yang nakal di tempat itu. Saya teringat loh, saudara. Itu tahun 89 atau 90-an gitu. Ketika kami pelayanan di Turi, saudara. Nah, kemudian satu sore, saudara, saya itu sebelum ke pelayanan itu mampir untuk apa? Untuk makan sore gitu ya, makan malam. Nah, kemudian kami ngobrol dengan orang yang rumahnya itu dekat kecamatan Grogol sini. Saya masih ingat, Mas. Kemudian ngobrol ke sini tanya gitu ya. Nah, kemudian orang ini tanya,
mau kemana gitu ya. Mana? Kemudian saya ngomong, saya mau ke Turi Pak. Gitu ya. Loh, ada apa Turi? Kami adalah pelayanan di Turi, kami merintis di Turi. Nah Bapak ini kaget Mas, kaget. Kagetnya Mas, mana mungkin daerah Turi itu ada gereja? Loh, saya juga kaget, Pak, orang Turi itu maaf yang dari Turi gitu ya. Karena ini pengalaman kami yang kami ingat gitu ya. Orang Turi sekitarnya itu orang Mogol gitu ya. Tahu Mogol ya? Ya namanya orang Mogol itu ya banyak di situ pejudi, pemain dan seterusnya gitu. Saya baru tahu pada saat itu Mas ya, kalau Turi itu dan memang orangnya memang angel-angel Mas ya. Ya, artinya minta maaf. Kalau saya menerjemahkan Mogol itu adalah orang yang tidak berpendidikan, tapi dia merasa apa? Tahu gitu ya. Kalau dia ini suruh memimpin, mau gitu ya. Atau tidak bisa memimpin, tapi dipimpin tidak mau. Saya juga kaget pada saat itu, saya baru tahu. Jadi kalau daerah di situ adalah yang sedemikian gitu ya. Dia juga heran, mosok Mas ada gereja? Lah saya yang melayani Pak. Ya memang angel Pak. Begitu, memang angel. Artinya apa saudara? Artinya di daerah itu sekalipun itu jelek, sekalipun itu buruk, atau orang gitu ya, mungkin kita punya pandangan itu adalah orang yang tidak bisa bertobat gitu ya. Ada kesempatan, saudara. Ada kesempatan orang ini untuk menjadi apa? Percaya Tuhan Yesus bisa menjadi orang yang baik, saudara. Maka orang yang layak di sini adalah bukan orang yang orang yang baik, orang yang pintar gitu ya. Nah, Yesus tidak memerintah mencari orang kaya, bukan mencari orang kaya, orang pandai atau orang yang punya status sosial tinggi atau pejabat atau orang cantik, orang ganteng, orang punya kelebihan materi atau fisik. Tetapi Yesus mengatakan apa? Carilah orang yang layak, gitu ya. Nah, kata layak itu dari bahasa aslinya aksios, itu berarti layak, saleh, bisa menerima kita gitu ya. Gitu ya. Jadi belum tentu orang kaya itu bisa menerima kita, Mas. Belum tentu orang yang punya status atau punya jabatan itu menerima kita. Ya. Kemudian juga ada yang menerjemahkan orang patut-patut gitu. Saya bingung bahasa dengan terjemahan Alkitab patut-patut gitu ya. Atau orang yang baik hati yang membuka pintu rumahnya. Bahasa Jawa itu wong kang pantes gitu ya. Jadi wong kang pantes itu adalah orang yang memiliki kesempatan untuk menerima kita menerima Injil. Karena apa? Karena Injil itu bisa ditolak, Injil itu bisa dilawan, Injil itu bisa diremehkan, Injil itu bisa tidak dihargai. Tetapi orang yang layak ini adalah orang yang menghargai Injil, orang yang menerima pemberitaan Injil. Ini adalah orang layak. Nah, orang yang layak ini menurut Tuhan Yesus adalah orang yang lebih cenderung akan menerima Injil. Maka saudara pokoknya beritakan Injil siapapun mereka. Mungkin orang yang tidak, menurut kita tidak mungkin bertobat. Saudara. Ada satu kesaksian saudara. Namanya namanya Oscar ya, Oscar Cervantes. Ya. Itu adalah orang California, Amerika, saudara. 17 kali masuk penjara, saudara. Kali, saudara. Itu ya saya nggak tahu. Dia ini adalah orang yang mungkin orang yang paling jahat mungkin begitu. 17 kali masuk penjara karena kejahatannya, saudara. Kemudian, saudara, semua orang memiliki anggapan Oscar ini nggak mungkin menjadi orang baik, nggak mungkin dapat bertobat. Peng pitulas di penjoro gitu, nggak mungkin hatinya berubah. Sekalipun itu di penjara gitu ya, nggak mungkin.
kemudian psikiater itu ahli psikologi, psikolog gitu, mengatakan, oh Oscar ini nggak mungkin bisa berubah hatinya. Mungkin hatinya sudah menjadi itu gitu. Apa yang terjadi, saudara? Pandangan manusia beda dengan pandangan Allah. Karena dijamah oleh Roh Kudus, saudara. Oscar ini bisa bertobat, percaya, kemudian menjadi pemberita Injil di penjara. Teman-temannya yang ada di penjara diinjili, saudara. Dia rajin memberitakan Injil di penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang layak di sini adalah orang yang memiliki kesempatan, kecenderungan, kemungkinan untuk dapat menerima Injil. Maka ketika kita memberitakan Injil di tempat yang asing, perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, carilah orang yang layak. Artinya orang yang menghargai Injil, orang yang bisa menerima kita. Saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa pada waktu dan tempat yang paling buruk pun masih ada orang yang layak. Maka Bapak Saudara, kita jangan memandang dengan pandangan kita, oh tidak mungkin dia ini bisa bertobat. Tidak mungkin orang ini berubah. Sekeras-kerasnya orang, saudara. Sejahat-jahatnya orang, saudara. Masih ada kesempatan kalau masih hidup. Ada kesempatan untuk menerima Yesus. Paulus itu adalah orang yang jahat. Mungkin paling jahat orang ini, saudara. Karena orang Kristen itu, kalau orang Kristen menyebut Yesus dibunuh pada saat itu. Kemudian, saudara, minta rekomendasi, saudara. Surat dari Sanhedrin gitu ya. Surat apa? Surat jalan gitu ya, atau surat tugas gitu ya. Sanhedrin beri aku tugas untuk membunuh orang-orang Kristen. Itu Paulus, saudara. Mau minta surat itu, saudara. Tapi dalam perjalanannya, saudara, ditangkap Tuhan. Dan pada saat ditangkap oleh Tuhan, hatinya dirubah. Dan dia menjadi apa? Penginjil, pemberita Injil. Dan Rasul Paulus di Alkitab, saudara, adalah rasul yang paling banyak memenangkan jiwa, paling banyak mendirikan gereja, paling jauh berjalan memberitakan Injil. Nah, kemudian perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu adalah orang sundal. Suaminya 5. Saudara. Mungkin orang mengatakan, wah ini nggak mungkin akan bertobat. Kemudian dia juga merasa paling berdosa, perempuan yang paling berdosa. Kemudian dengan apa? Dengan teman-temannya. Maka ketika dia mengambil air, saudara, tidak berani mengambil waktu pagi dan sore. Kalau pagi dan sore itu ketemu dengan orang lain. Maka dia mengambil air di sungai itu pada siang hari. Saudara. Pada saat itu ketemu dengan Tuhan Yesus. Saudara. Tuhan Yesus mengatakan, minumlah air yang tidak menyebabkan engkau haus lagi. Berubah, saudara. Berubah. Kemudian menjadi pemberita Injil. Filipus orang okultis, dukun, saudara. Percaya akan Yesus. Menjadi pemberita Injil di Samaria. Nikodemus, saudara. Nikodemus adalah orang Farisi, orang yang menentang Yesus. Tetapi saudara, di hatinya dirubah oleh Yesus. Menjadi pengikut Yesus. Bahkan ketika Yesus ada di kayu salib, minta supaya diturunkan. Banyak orang yang mungkin yang jahat, saudara. Maka saudara, orang ini adalah orang yang layak, saudara. Maka ada orang-orang kudus di tengah-tengah Nero, saudara. Artinya begini, saudara. Kaisar Nero itu adalah kaisar yang jahat. Kaisar yang membenci orang Kristen. Gereja-gereja pada saat itu dibakar oleh kaisar ini. Tetapi ada keluarga yang kudus, saudara. Artinya apa? Artinya sejelek-jeleknya orang itu amburadul, hatinya, perbuatannya jahat, saudara. Tapi seorang itu ada di dalam hati, ada kemungkinan untuk berubah dan untuk bertobat. Ini adalah orang yang layak, saudara. Nah, maka Bapak Ibu saudara, kita tidak boleh menaruh curiga gitu.
orang yang paling jahat sekalipun, saudara, mempunyai kesempatan untuk menjadi baik. Nah, di tengah-tengah ilalang masih ada gandum, di tengah-tengah kotoran masih ada emasnya, saudara. Saya ingat dosen saya dari Jawa Timur mengatakan itu. Di tengah-tengah kotoran itu ada emasnya, saudara. Artinya apa, saudara? Coba Bapak saudara kalau di kota, di Solo, septic tank itu kan dikumpulkan jadi satu kan? Jadikan satu, saudara. Nah, kemudian airnya itu dijernihkan dan sebagai air minum gitu ya. Nah, kemudian kotorannya itu ampasnya itu ya, itu dapat dijadikan pupuk. Jadi uang, Mas. Maka di tengah-tengah kotoran itu ada dosa. Maka sejelek-jeleknya orang, ambur orang itu, Mas, di dalam dirinya ada kebaikan, Mas. Ada kesempatan untuk memberitakan Injil. Kita injili, Mas. Nah, jiwa lebih berharga, saudara. Jiwa itu lebih berharga. Tuhan mengasihi jiwa dan nyawa, sekalipun Yesus membenci dosanya, saudara. Ya, Yesus tetap membenci dosanya, tetapi jiwanya itu dikasih oleh Tuhan. Kita mengasihi jiwa-jiwa itu, saudara. Itu adalah orang yang layak. Nah, Paulus yang membenci Yesus menjadi pelayan Yesus yang paling semangat. Perempuan Samaria tadi sudah saya sampaikan ya. Yang mempunyai banyak suami kemudian menjadi penginjil di Samaria. Nah, ini contoh-contoh yang dirubah oleh Yesus. Carilah seorang yang seperti domba yang tidak seperti domba. Jadi orang layak ini digambarkan seperti domba. Yang tidak layak seperti serigala. Mungkin dia baik, baik gitu ya. Tutur katanya manis gitu ya. Kemudian dia lembut, dia mungkin bisa menerima kita, tetapi di belakang kita serigala. Serigala. Benci dengan apa? Dengan kekristenan, benci dengan Injil gitu ya. Punya rencana niat jahat. Itu namanya Pak, orang yang tidak layak. Orang yang menerima Injil bukan yang menolak. Jadi orang layak itu adalah orang yang menerima Injil. Kemudian orang yang mendukung penginjilan bukan yang menghalangi. Itu orang layak. Maka orang-orang yang seperti ini, saudara, kita temui, kita datangi gitu ya. Kemudian kita ajak ngobrol gitu ya. Nah, Injil itu mulia, berharga, mahal. Jangan diberikan orang-orang yang tidak menghargai Injil. Maka Tuhan Yesus mengatakan jangan kita ini melemparkan mutiara di kandang babi. Tahu enggak babi ini tahu mutiara atau ngerti mulianya mutiara? Enggak tahu. Babi itu tahu kalau yang enak adalah apa? Katul, ampas, gitu ya, kangkung. Gitu ya. Itu menurut babi enak. Kalau kasih mutiara enggak tahu. Injil juga begitu, maka kita memberitakan Injil pada orang-orang yang layak kemungkinan menerima Injil. Maka Injil yang mulia dan mahal kita beri kepada orang-orang yang menghargai Injil. Nah, kemudian yang kedua, saudara, apa yang dimaksud dengan kita memberitakan Injil kepada orang yang layak? Bukan mencari zona yang nyaman. Maka saudara, profesi, kalau saya katakan penginjil itu profesi, pekerjaan gitu. Tidak ada yang suka menjadi penginjil, misionaris. Dunia ini saudara, hanya ada 340 ribu itu misionaris, penginjil. Saudara. Karena memang tidak suka. Saudara. Coba kalau kita lihat berapa yang pengen menjadi guru. Berapa? Pak, Bu Lestari, Bu siapa, Bu Uri. Banyak kan? Semua punya cita-cita gitu ya. Tetapi menjadi penginjil, pelayan Injil gitu. Itu orang yang tidak suka. Karena apa? Karena memang harus meninggalkan zonanya. Zona itu apa Mbak Dewi? Daerah, wilayah gitu ya. Kan kita ini punya cita-cita, saya sering mengatakan
setiap orang punya cita-cita ya, cita yang enak gitu ya. Anak dimanja, remaja pemuda berpoya-poya, dewasa kaya, mati masuk surga. Itu kan ideal ya. Semua orang pengen ideal gitu ya, idealis gitu ya. Idealis gitu. Kalau bisa bangun tidur, kopi, makanan sudah siap gitu ya. Kemudian kalau bisa tidak bekerja dapat uang kan gitu kan. Itu kan orang yang idealis, orang yang pengen enaknya, saudara. Nah, memberi Injil, saudara, orang yang menyampaikan Injil, ini harus keluar dari zona nyaman. Gitu ya. Harus rela dihina, rela rekoso, rela difitnah, gitu ya. Rela ditolak, rela diusir, gitu ya. Rela diolok-olok, gitu ya. Itu adalah penginjil, saudara. Maka tidak ada sedikit sekali besar orang yang memiliki profesi penginjilan. Gitu ya. Nah, penginjil bukan mencari tempat penginapan yang layak. Pada saat murid-muridnya ini memberitakan Injil, carilah orang yang layak, bukan mencari tempat penginapan yang layak, besar. Apalagi mewah, karena mereka dilarang membawa uang sepeser pun, besar. Tidak mengharapkan untuk mendapatkan uang yang banyak. Coba, seorang penginjil ini kalau pergi ke daerah, saudara, bukan mencari tempat yang layak. Ketika kami membawa anak-anak, saudara, untuk mission trip pada saat liburan panjang gitu ya. Ya, saya bisa menginap di hotel yang lebih baik, saudara. Tetapi kami mengajar anak-anak, saudara, tidur di mana? Di gereja, di pastori atau di rumah jemaat, supaya merasakan bagaimana namanya penginjil gitu ya. Ya bisa, kami bisa menginap di hotel, bisa makan enak, karena kami kumpulkan uang gitu ya. Tetapi kami tidur di rumah jemaat biasa gitu ya. Kemudian di pastori yang juga biasa, makannya juga apa yang dimakan oleh gembala pada saat itu gitu. Itu namanya penginjil. Jadi keluar dari zona nyaman. Ya. Gak enak, menjadi penginjil itu gak enak. Ya. Maka rela rekoso, rela dina. Nah, para rasul harus mencari bukan siapa yang kaya, melainkan siapa yang layak. Jadi bukan orang kaya. Kalau orang kaya kan mungkin bisa mensupport kita, bisa kasih makan kita enak, mungkin kasih tempat tidur yang enak gitu. Tetapi mencari orang layak. Orang layak ini bukan orang yang kaya. Bukan mencari orang yang paling terhormat, melainkan mencari siapa yang mau menerima Injil. Ini adalah penginjilan. Nah, Paulus dalam perjalanan misi di semua tempat berusaha mencari orang kalau ada saudara-saudara dalam Kristus yang tinggal di tempat-tempat itu. Jadi ini usaha Paulus, dan yang dilakukan oleh Paulus adalah mencari orang-orang yang layak menerima kita. Gitu. Nah, murid-murid mencari orang layak supaya dapat merasakan apa yang dirasakan orang yang layak itu. Maka kalau kita ini tinggal maka di dalam ayat itu, tinggallah bersamanya sampai engkau meninggalkan atau berangkat selanjutnya. Artinya apa, Ustaz? Artinya supaya penginjil ini, pemberita Injil ini merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang layak ini. Jadi orang yang layak ini adalah, ya mungkin mereka adalah miskin, ya. Mungkin mereka ini adalah orang yang selalu berkekurangan gitu ya. Kemudian masalah-masalah yang dihadapi gitu ya. Belum tentu orang layak ini adalah orang yang kecukupan atau orang yang terpandang. Nah, sehingga ketika tinggal bersamanya gitu ya, maka penginjil ini dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang layak ini. Nah, kemudian yang ketiga, supaya hidup kita lebih layak dan menjadi saksi. Nah, maksudnya begini, saudara, ketika penginjil ini disuruh oleh Yesus supaya mencari orang yang layak, kemudian tinggal bersamanya, saudara.
Maka orang yang tinggal bersamanya, penginjil ini harus menunjukkan bahwa hidupnya ini lebih layak lagi, lebih baik lagi. Saudara. Contoh, ya, contoh, saudara. Ini contoh real gitu. Ini yang sering teriak itu adalah istri. Saya bukan mengungkit, saudara. Memang ini ya beberapa waktu memang tidak selalu, saudara. Ketika Susi itu tinggal di rumah kami gitu ya. Gitu. Nah, istri itu kan bangun jam setengah ya jam 4:15 gitu kan sudah bangun persiapan, kemudian doa pagi gitu ya. Nah, harapan saya saudara, Susi itu ikut doa pagi saudara. Coba kalau Bapak Ibu nginep gitu ya, nginep di teman kita gitu ya. Nah, teman kita ini jam 5 berdoa saudara. Kira-kira yang nginep ini ikut berdoa enggak Pak saudara? Enggak loh. Kan harus apa? Harus ikut berdoa. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ini nginep di teman kita, saudara. Kemudian yang punya rumah ini, saudara, bangun jam 5, kemudian sudah cuci piring, kemudian masak gitu. Kira-kira kita mau bantu apa, saudara? Mungkin kita nyapu lantai gitu ya. Supaya kita ini juga bisa menunjukkan bahwa kita ini bisa membantu. Oh, kita ini sudah diberi kesempatan untuk nginep gitu ya. Masa nyapu lantainya enggak mau. Nah, istri saya kadang-kadang muni-muni. Muni-muninya kepada Susi. Enggak, muni-muninya kepada saya. Lah wong sing duwe omah, nyuci piring, masak, nyapu, ngepel. Tapi jam 09.00 baru bangun tidur. Ya memang tidak setiap hari. Ya maaf kalau saya mengungkapkan ini. Artinya begini, kalau kita ini menginap di tempat orang lain, gitu, kita kan harus membantu, ya kan? Kita harus mempunyai sikap yang lebih baik, kan gitu. Ya entah bagaimana caranya, gitu ya. Kalau saya terima tamu saudara dari mana, apakah dari Jawa Timur atau dari Jakarta, biasanya bangunnya lebih gasik, saudara. Kemudian dia rebus air atau apa itu, sapu dan sebagainya. Nah itu tamu yang baik, saudara. Kan begitu kan? Nah, penginjil ini juga begitu, saudara. Ketika dia ini mencari orang yang layak, saudara, kemudian dia menginap di situ, dia tinggal bersama, maka dia ini harus hidupnya lebih layak lagi. Dan pada saat dia hidup lebih layak lagi, saudara, ini adalah kesaksian. Kesaksian kita, saudara. Maka saudara, kita ini bersaksi dengan apa? Perilaku kita, saudara. Ya. Maka kita ini untuk bersaksi, saudara, kita ini harus lebih baik daripada orang yang menerima kesaksian kita. Contoh, kalau kita ini bersaksi tentang keluarga. Keluarga kita ini keluarga berantakan. Kita ini keluarga yang emosian, setiap hari bertengkar. Jadi saksi enggak? Enggak, saudara. Kalau kita ini bersaksi, saudara, kita ini ketemu dengan orang, kalau kita mau membawa orang supaya ke gereja, kita ini harus lebih baik, lebih dulu, saudara. Contohnya, saudara, kita ini membawa orang, kemudian supaya dia ini rajin, tapi kita sendiri apa? Malas, gitu ya. Ya ini enggak menjadi kesaksian, saudara. Maka saudara, orang yang bersaksi itu kita harus menunjukkan kita ini lebih apa? Lebih layak, saudara. Supaya orang yang bersama-sama dengan kita bisa menerimanya. Nah, di dalam kekristenan kita pun, ketika Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen, sekalipun kita ini tidak ngomong, Pak kamu pergi ke gereja yuk sama-sama dengan saya gitu. Kita mungkin tidak usah ngomong begitu. Kalau kita ini menunjukkan, kita adalah sebagai orang Kristen yang baik, orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita memiliki kesaksian hidup yang berkualitas, orang ini pasti akan tergerak. Maka orang Kristen menjadi Kristen itu berbagai cara.
ada seorang Kristen, saudara, menjadi Kristen percaya Yesus karena apa? Karena melihat tetangganya, saudara, itu di dalam hidupnya, saudara, tidak pernah mendengar suami istrinya ini bertengkar. Kemudian, saudara, keluarga ini disiplin, anak-anaknya baik, saudara. Kemudian, ya dilihat keluarga itu adalah keluarga yang bahagia, saudara. Tetangganya ikut, saudara, menjadi Kristen. Gitu. Ada orang yang menjadi Kristen karena apa? Karena melihat perilakunya, saudara. Maka saya sering mengatakan, Gandhi, saudara, ya, Mahatma Gandhi itu mengatakan begini, saudara. Yesus itu adalah tokoh etika yang paling baik di seluruh dunia. Mahatma Gandhi itu orang Hindu, saudara, bisa mengatakan demikian. Kemudian embel-embelnya apa, saudara? Ya, embel-embelnya ini yang nyelekit, saudara. Pengikut-pengikutnya brengsek katanya. Ya, Yesus itu baik, saudara. Yesus itu luar biasa. Yesus pernah berbuat salah, Pak? Enggak pernah berbuat salah. Tapi dia dihina, dia ini difitnah, dia ini diludahi gitu ya. Dia ini dibenci gitu. Sampai dia dibunuh, saudara. Mahatma Gandhi mengatakan itu, Yesus itu baik, Yesus itu luar biasa. Tapi pengikut-pengikutnya ini yang apa? Yang brengsek. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini bersaksi, kemudian carilah orang yang layak, kita ini kemudian tinggal bersama-sama dengan orang layak, kita harus menunjukkan kita ini lebih layak. Nah, maksudnya jika kita tinggal bersama-sama dengan orang yang layak, maka kita menumpang di rumahnya harus lebih layak, lebih santun, gitu ya, lebih rajin, lebih sopan, lebih ramah daripada orang yang kita tumpangi. Itu artinya apa? Kita ini lebih layak lagi. Maka di dalam Alkitab, saudara, kita dikatakan apa? Sebagai garam dan terang, serta dikatakan apa? Menjadi tulisan Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Nah, pada bagian ini, saudara, di dalam tadi saya sudah singgung, ayat 11 sampai ayat yang ke-15 itu berbicara tentang etika, saudara. Ya, nanti kita akan bahas ayat 12. Kalau kita ini masuk ke rumah, dikatakan apa? Sampaikan salam, gitu ya. Jadi jangan langsung masuk gitu ya. Jadi kalau kan etika kalau kita ini kunjungan ke rumah atau kita mendatangi rumah kan apa kalau etika orang Jawa? Kula nuwun, gitu kan. Kula nuwun, gitu kan. Jadi juga langsung kan ini kan. Jadi kula nuwun, gitu. Kemudian kita menyampaikan tujuan kita kan gitu kan. Kan begitu kan? Maka orang Jawa mengatakan yen teko ketok dodone, yen mulih ketok apa? Gegeri gitu ya. Itu adalah orang yang gentleman, saudara. Nah, itu adalah etika Jawa. Maka persoalan etika ini juga harus diperhatikan gitu. Nah, orang Kristen harus menjadi terang. Ya, terang-terang dunia menjadi garam-garam dunia dan tulisan Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Artinya begini, orang Kristen harus menjadi terang. Tidak ada kegelapan yang mengalahkan terang, sekecil pun terang itu. Pasti terang sekecil apapun pasti mengalahkan apa? Kegelapan. Walaupun gereja ini gelap gitu ya, coba kalau ada hanya nyala mungkin senter HP, kelihatan enggak senter HP itu? Pasti kelihatan. Maka terang itu tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Maka kita harus menerangi mereka. Kalau temannya judi ya kita enggak judi. Kalau temannya ngapusi kita enggak ngapusi. Kalau temannya malas kita ini rajin. Kalau temannya ini enggak disiplin kita disiplin. Kalau temannya ini tipu sana tipu sini ya kita harus berbuat baik. Jadi kita harus menjadi apa? Menjadi terang. Kemudian juga menjadi garam. Kenapa kita digambarkan garam? Artinya supaya hidup kita ini mempengaruhi.
Gitu ya. Jadi kalau sayur itu dikasih garam, maka rasa asin ini kan mempengaruhi ya, rasa asin sayur itu. Maka kita sebagai orang Kristen juga harus mempengaruhi. Kalau kita ini tinggal bersama-sama dengan orang jahat, jangan kita ini berbuat jahat. Gitu. Tapi kita mempengaruhi yang baik. Gitu. Itu garam. Nah, kemudian tulisan Kristus begini. Tidak mungkin orang yang tidak percaya membaca Alkitab. Tidak mungkin. Kita yang Kristen saja membaca Alkitab jarang-jarang, betul ya? Amin. Jangan, saudara. Nah, yang dibaca oleh orang yang belum percaya adalah apa? Orang-orang Kristen itu, saudara. Apakah orang Kristen ini melakukan? Maka saudara, kita ini sebenarnya tidak secara langsung adalah Alkitab yang dibaca oleh orang lain. Saudara, tadi malam kami itu kan ada rapat di kampung. Nah, undangannya adalah begini bunyinya. Bapak-bapak datang jam 8 gitu ya, sampai jam 21. Kemudian acaranya apa? Acaranya membayar iuran, ambil konsumsi, pulang. Gitu. Itu tadi malam begitu. Nah, kemudian saya datang 8:30. Kebetulan sudah kosong. Kemudian sudah ada beberapa yang menerima iuran kan. Jadi ada yang menerima arisan, ada yang menerima peralinan, ada yang sosial, ada yang rondo gitu ya. Nah, ada beberapa orang. Nah, kemudian Pak, saya setahun dereng bayar, Pak. Memang setahun enggak bayar, Mas, karena pandemi gitu ya. Nah, Januari, Februari, Maret itu kan saya masih pergi sehingga nggak bisa kumpul gitu. Nah, kemudian, oh iya Pak, kita hanya bayar 3 bulan awal dan 3 bulan akhir. Berarti hanya bayar 6 bulan gitu. Loh lah yang 6 bulan Pak, 6 bulan itu karena pandemi itu masyarakat nggak dipungut gitu. Nah, kemudian saya tanya, Pak, kalau 6 bulan saya bayar berapa Pak? Saya bayar langsung, lunasi gitu. Kemudian ada orang ngomong, Pak, kalau masyarakat itu seperti Pak Daniel, gampang Pak. Wah, saya tersanjung loh. Padahal itu kan kewajiban Mas. Ya, kewajiban. Karena apa Mas? Karena kemudian cerita Mas, cerita. Pak, ada loh Pak, orang kaya loh, banyak uang. Bayar untuk sampah saja nggak mau. Kalau kami bayar sampah itu kan kadang-kadang 1 tahun sekali gitu ya, supaya kami kalau punya utang nggak punya tanggungan gitu. Iya, sampai cerita begitu. Orang kaya loh Pak. Padahal duitnya banyak, punya mobil, punya usaha. Mau bayar uang sampah saja nggak mau. Nah, artinya apa Ustaz? Saya ingin menyatakan bahwa kita di tengah-tengah masyarakat harus menjadi apa? Saksi. Bapak-bapak kalau bayar di RT ya jangan terlambat. Kecuali kalau tidak datang. Saya juga begitu Pak, di RT sini kadang-kadang uang rondo gitu ya. Karena kami dikhususkan Mas di sini. Karena kan setiap rumah kan harus setiap rumah ada uang yang harus diambil Mas. Ada yang minimal 500 gitu. Nah, kemudian saya ngomong sama Pak RW, Pak, kami kan nggak tinggal di sini. Kemudian di rumah sana kan juga nggak ada orang yang tinggal. Bagaimana kalau kami bayar sebulan sekali gitu. Hitung loh, 30 hari kali 500, 15.000 gitu. Jadi kami setiap bulan itu bayar untuk untuk rondo itu 15.000. Nah, kadang-kadang kami bayar 6 bulan sekali ya, kepada pengurus. Ya mereka senang. Kita menjadi saksi ya. Apalagi ya, kampung di sini itu kan
ada beberapa orang Kristen nggak pernah datang ke rapat RT gitu. Tapi mereka juga heran. Pak Sutoyo itu orangnya sibuk, tapi kalau rapat RT ya kadang-kadang kalau memang saya bisa datang Ustaz, tapi kalau pergi enggak. Ya. Artinya apa Ustaz? Kita ini menjadi saksi ya Ustaz. Menjadi saksi. Kerja bakti saya kalau memang saya bisa datang ya saya datang. Ini adalah kesaksian hidup Ustaz. Ya memang kadang-kadang ditolak, kadang-kadang ya dihina, diremehkan, enggak apa-apa Ustaz. Enggak apa-apa. Kami tetap bersaksi. Saya pernah saksikan Pak Ali Muji yang punya tanah ini. Ketika kami itu pelayanan, saya sopo Pak, selamat sore Pak, selamat pagi Pak. Jawab enggak Bos? Enggak Bos. Apakah saya putus asa? Kalau ketemu saya enggak nyapa, saya sapa Bos. Setiap ketemu saya sapa. Pak, selamat pagi. Enggak apa-apa, ditolak enggak apa-apa. Alkitab mengatakan apa? Kalau salahmu itu tidak diterima, akan kembali kepadamu. Kan gitu kan? Tidak apa-apa. Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Kita pilih. Kita dipilih oleh Tuhan. Maka saudara kita ini harus bersaksi melalui apa? Melalui perilaku kita. Nah, pemberita Injil harus memiliki hidup dan perilaku yang lebih layak daripada orang-orang yang akan menerima Injil. Saudara. Maka pemberita Injil harus meneladani karakter Tuhan Yesus. Nah, Bapak Saudara, ini adalah konsekuensinya kita apa? Karena kita ini menjadi orang Kristen, kita harus lebih baik daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini adalah kesaksian, ini adalah penginjilan. Jadi penginjilan tidak harus pergi jauh-jauh. Tapi kalau kita ini menunjukkan hidup ini lebih baik dengan yang lain, perilaku kita lebih baik, sopan santun kita lebih baik, karakter kita lebih baik dari mereka. Inilah hakikat penginjilan. Maka diberkatilah orang yang memiliki karakter seperti Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala. Saya minta singer maju ke depan, pemain musik. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Biar kita menjadi terang bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kita memiliki perilaku yang mencerminkan sebagai orang-orang yang percaya. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang berkarakter Kristus. Ketika kita memiliki perilaku, sikap hidup, cara hidup yang layak, bahkan lebih daripada orang-orang di sekitar kita. Inilah hakikat pemberitaan Injil. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Mari kita bangkit bersama-sama. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tuhan, inilah hidupku. Kita serahkan kepada Tuhan hidup ini. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Oh, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Diberkati Tuhan. Amin, selalu diberkati Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus semakin memberkati. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara yang tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita semua diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih untuk pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus selalu akan memberkati teman-teman pelayan semuanya. Saya akan menyampaikan pelayan Tuhan yang akan melayani minggu depan, tanggal 13 Desember. Untuk ibadah pagi akan dilayani oleh song leader Bapak Erwan, singer Bapak Narto dan Bapak Andi, tamborinnya Allen dan Mike, LCD Alin, parkir Bapak Gito, doa Ibu Asih, kolektan dan among tamunya Bapak Ibu Suyatmo. Untuk 13 Desember sore, song leadernya Mbak Intan, singernya Ibu Yohana dan Lena, tamborinnya Putri dan Damai, LCD Bapak Sayogo, parkir Bapak Benu, doa Ibu Puji, kolektan dan among tamunya Bapak Ibu Widodo. Demikian, terima kasih untuk pelayan yang akan melayani Tuhan di minggu ke depan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita berdoa bersama-sama untuk besok hari Rabu. Kita mau berdoa syafaat bersama-sama untuk pemilihan kepala daerah. Tuhan berkati supaya tidak ada penambahan kasus baru karena pilkada. Tuhan juga berkati setiap panitia pilkada yang ada supaya tetap diberikan kesehatan karena mereka yang akan melayani kita semuanya. Dan terlebih Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin terbaik untuk kita semuanya. Begitu kita mau berdoa bersama-sama, mari kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan berdoa menyerahkan untuk setiap kabupaten, setiap wilayah dimanapun berada Tuhan, di negara kami, di bangsa kami, di Indonesia ini Bapa. Kami rindu Bapa, kami berdoa menyerahkan biarlah Tuhan memberkati kami dengan setiap pemimpin-pemimpin terbaik dari Engkau Bapa. Engkau Allah yang mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Engkau Allah yang mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Engkau Allah yang akan memberikan otoritas Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin kami boleh senantiasa memimpin kami dengan otoritas yang daripada Engkau. Berdoa menyerahkan untuk setiap panitia-panitia pilkada yang ada ya Bapak, mari berikan
berikan kesehatan Bapa, berikan stamina yang baik, tutup bungkus mereka Bapa dengan kuasa Roh-Mu, sehingga mereka boleh tetap sehat, mereka tidak tertular sakit penyakit apapun Tuhan. Dan untuk setiap kami yang akan memilih setiap pemimpin-pemimpin Tuhan, mari Bapa Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami, Engkau sertai kami, untuk kami boleh bijaksana memilih setiap pemimpin yang ada, untuk kami boleh Tuhan jagai, Tuhan lindungi, supaya kami tidak membawa penyakit ataupun tertular penyakit apapun ya Bapa. Kami berdoa biarlah tidak ada penambahan kasus baru Tuhan karena pilkada ini Bapa, sebab darah Yesus sanggup memulihkan, sebab darah Yesus sanggup berkuasa Tuhan, memberkati semuanya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, biarlah semuanya boleh berjalan baik dan lancar, tidak ada kericuhan apapun, dan semua orang bisa menerima setiap hasil yang ada dengan lapang dada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami saat pagi hari ini Bapa. Kami tahu Engkau Allah yang mendengar setiap isi doa kami saat pagi hari ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Gembala untuk boleh menutup ibadah kita. Ya, saya minta Bapak Ibu semua yang sudah memiliki hak memilih, saya menghimbau supaya pergi ke TPS sesuai dengan jadwalnya. Ya, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu. Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang akan menolong kita untuk bersaksi, memberitakan Injil. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib ajaib Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, pemeliharaan, pembelaan, pertolongan, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kemakmuran ekonomi, kemakmuran keuangan, kemakmuran finansial yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.